Lakukan ini di saat kamu sedang dalam kondisi finansial terpuruk. Di dalam perjalanan menempuh kehidupan, salah satu hal yang paling sulit dilalui oleh seseorang adalah ketika seseorang diuji dari segi keuangannya. Entah dulunya dia sedang berada di puncak kesuksesan, seperti sedang memiliki banyak uang tetapi malah bangkrut, atau punya uang tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau bahkan tidak punya uang sama sekali karena saat ini statusnya masih pengangguran. Jika kamu mengalami salah satu dari hal yang telah disebutkan sebelumnya, inilah beberapa tahapan yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi fase-fase sulit ini. Tahapan pertama, berikan dirimu waktu untuk istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. Sebagai manusia yang normal, istirahat sejenak dan menenangkan pikiran merupakan sebuah upaya yang bisa kita lakukan untuk merefresh atau memulihkan kembali pikiran kita dari segala campur aduk pikiran negatif yang ada di otak kita akibat sedang berada di titik terpuruk. Biasanya, orang yang sedang banyak masalah seperti masalah keuangan, seringkali otaknya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang serba salah, bingung, atau bahkan overthinking terkait masalahnya. Sehingga, orang yang di posisi ini cenderung mengalami stres berlebihan, cemas, dan kesehatan mentalnya menjadi terganggu. Oleh karena itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa dengan beristirahat sejenak dan menenangkan pikiran, mampu mengurangi tingkat stres dan kecemasan seseorang ketika sedang mengalami kondisi-kondisi sulit, sehingga setelah melakukan hal ini, seseorang dipercaya bisa kembali dengan pikiran yang optimal untuk menyelesaikan masalahnya dengan lebih bijaksana. Tahapan kedua, temukan akar masalahnya. Ketika kita sedang mengalami suatu masalah, mencari tahu apa akar atau penyebab dari suatu masalah itu penting untuk kita ketahui sebelum memulai memikirkan solusinya. Misalnya dalam video ini saya jabarkan ada 3 masalah finansial yang dialami seseorang. Pertama, dulunya punya banyak uang dan sukses berbisnis, tapi malah bangkrut. Kedua, punya uang tapi tidak cukup buat kebutuhan keluarga. Ketiga, belum punya uang karena masih pengangguran. Misalnya pada poin pertama, akar masalahnya adalah kalah bersaing dengan kompetitor. Kemudian poin kedua, akar masalahnya adalah hanya bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Dan poin ketiga, memilih pekerjaan yang memberikan gaji tertinggi. Nah, sekarang kita sudah tahu akar masalahnya apa, lanjut ke tahapan yang ketiga. Cari jalan keluarnya. Pada poin pertama ini, jika masalahnya adalah kalah bersaing dengan kompetitor, maka yang harus dilakukan adalah ciptakan inovasi supaya pelanggan tidak jenuh dan belajarlah untuk beradaptasi. Selanjutnya, jika harus memulai lagi bisnis dari nol, maka jadikanlah pembelajaran dari kegagalan membangun bisnis di masa lalu untuk menjadi lebih baik dalam membangun bisnis ke depannya. Kemudian poin kedua, jika hanya bergantung dari satu sumber penghasilan dari gaji, mulailah untuk menyisihkan sebagian atau segelintir penghasilan untuk membangun lebih dari satu sumber penghasilan. Misal berbisnis online, bisnis peternakan, bisnis retail, bisnis perikanan, freelance, dan lain-lain. Selanjutnya poin ketiga, jika akar masalahnya adalah masih pengangguran karena memilih pekerjaan yang memberikan gaji tinggi, maka harus dipahami terlebih dahulu bahwa sangat sulit untuk menemukan pekerjaan dengan gaji tinggi jika seseorang masih minim pengalaman, apalagi baru lulus dari bangku kuliah. Jarang sekali ada perusahaan yang mau menerima kandidat seperti itu untuk bekerja di perusahaannya. Sehingga solusinya, carilah dulu pekerjaan untuk menambah pengalaman dan supaya ada penghasilan. Seiring berjalannya waktu, jika pengalaman semakin bertambah, barulah mencari perusahaan yang sesuai dengan profesi yang diinginkan dan yang memberikan gaji sesuai yang diharapkan. Tahapan keempat, belajar mensyukuri nikmat yang telah dimiliki dan tidak menghambur-hamburkan uang. Ketika telah berhasil melewati rintangan-rintangan keuangan yang sulit sebelumnya dan sekarang sudah sukses meraih tujuan keuangan, janganlah lupa untuk bersyukur. Gunakan uang yang dimiliki secara bijaksana dan jangan menghambur-hamburkan uang pada hal-hal yang tidak begitu penting. Karena salah satu nikmat yang terbesar di hidup ini adalah ketika bisa hidup dengan tenang dan damai tanpa pikiran yang berlebih terkait kondisi keuangan. Baiklah teman-teman, demikian dulu pada video kali ini. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang berkenan like,
komen, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.